Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan lanjutkan pembahasan dari surat Yakobus. Kita kemarin sudah masuk di dalam pasal yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kali ini kita akan lanjutkan dari ayat yang ke-19 sampai habis pasal yang pertama. Jadi mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Yakobus pasal yang pertama. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-19. Mari kita simak baik-baik Alkitab kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, kita sudah melihat cukup banyak ya yang sudah kita lihat dari Yakobus sekalipun kita masih ada di dalam pasal yang pertama. Dan saya yakin bahwa sebagian besar dari teman-teman waktu membaca dari apa yang dikatakan Yakobus di ayat yang mulai dari ayat 19 ini, kita langsung bisa memahami apa sih yang dimaksudkan oleh Yakobus di dalam suratnya ini. Jadi ini merupakan satu hal yang mudah untuk kita pahami. Bukan suatu hal yang perlu untuk dijelaskan panjang lebar, kita sudah mengerti. Gitu ya. Dan saya percaya teman-teman juga mengerti. Dan ini muncul ada hal yang kedua tentang firman Tuhan adalah memang satu hal kadang-kadang kita waktu baca kita nggak langsung ngerti. Tapi waktu kita mengerti yang sulit adalah mulai untuk melakukannya. Gitu kan. Sangat mudah dipahami, sangat mudah dimengerti, tetapi sulit untuk dilakukan. Sekalipun ya yang kita baca ini bukan banyak sekali ayat-ayat gitu ya. Sedikit saja yang dikatakan oleh Yakobus di sini, tapi ini merupakan satu tantangan buat kita untuk melakukannya. Karena kita sedang mempelajari sebuah surat, maka sebenarnya yang dikatakan oleh Yakobus di sini itu bukan satu hal yang berdiri sendiri, gitu ya. Kita lihat sebuah surat pada saat itu dan tentunya zaman sekarang juga kalau kita membuat surat, kita tidak akan membuat surat pakai pasal dan ayat. Ya kan? Kita membuat surat itu kita tulis secara langsung dari atas sampai bawah, mulai dari salam, kemudian isinya dan penutupnya. Kita tulis sedemikian rupa tanpa memberikan ayat-ayat. Nah, kita memiliki ayat-ayat, perikop-perikop, pasal-pasal itu untuk memudahkan kita waktu mencari. Jadi karena Alkitab itu ada banyak sekali kitab yang ada di dalamnya, makanya diberikan ada ayat-ayat, ada pasal-pasal sehingga bagi kita mau cari itu gampang gitu ya. Seperti kita lihat, mari kita buka dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19, kita langsung ketemu. Nah, karena ini adalah sebuah surat, artinya ada hubungannya dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya di ayat-ayat yang sebelumnya, di mana di sana mengatakan ya kan, mengatakan hal-hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui sebagai satu kesatuan, dan itu menunjuk ke ayat yang ke-17 dan 18. Di sana mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkatan tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi di sini kita bisa melihat dan kita sudah mempelajari di sesi yang lalu bahwa pemberian atau anugerah yang diberikan Allah kepada kita, yang diberikan oleh Bapa itu adalah kita mendapatkan yang namanya kelahiran baru. Kita mendapatkan kelahiran baru itu kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita melalui firman kebenaran. Jadi bukan tiba-tiba tapi ada firman kebenaran yang disampaikan kepada kita. Nah, kita setelah ini kan, setelah kita mengetahui bahwa ada karunia atau ada anugerah yang diberikan kepada kita, bicara tentang kehidupan baru dan juga bicara tentang firman kebenaran yang diberikan kepada kita. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana sih kita bisa merespon firman kebenaran itu. Jadi firman bicara tentang perkataan yang diberikan oleh Allah dan perkataan ini adalah kebenaran dan bagaimana kita merespon kebenaran tersebut, firman tersebut. Bagaimana kita bisa menerima firman itu? Bagaimana firman itu bisa menjadi hal yang berguna bagi kita? Ya kan? Kecuali kalau misalnya kita nggak terima ya nggak berguna bagi kita. Tapi kalau kita menerima firman kebenaran itu, maka firman kebenaran itu akan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya itu, bahwa sebenarnya di sini si Yakobus mengatakan bahwa cara bagaimana kita menerima firman itu juga penting. Jadi kita membacanya dengan sikap yang benar. Jadi kita bisa menerima melalui ada orang yang menyampaikan kepada kita, tapi lebih mudah adalah aksesnya ada setiap saat pada waktu kita membacanya. Waktu kita membaca firman itu, kita membaca dengan sikap yang benar. Yakobus mengatakan di ayat yang ke-19, dia mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini." Dia mengatakan ingatlah hal ini. Artinya adalah kamu sebenarnya tahu tentang hal ini. Karena itu kamu perlu untuk ingat. Gitu. Jangan kamu lupakan. Kita perlu untuk melihat firman Allah dengan sikap mental dan sikap moral yang benar. Ini yang disampaikan oleh Yakobus. Kita punya sikap mental yang benar. Dan sikap mental yang benar ini adalah hal yang akan membuat kita bisa mendapatkan keuntungan dari firman Allah. Jadi sebenarnya percuma saja kalau misalnya kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, tapi kemudian ya nggak ada hasilnya gitu. Hanya buang-buang waktu saja. Tapi akan lebih bagus pada waktu kita membaca, kita mendapatkan sesuatu darinya yang mengubahkan kehidupan kita. Nah, kita bisa membaca Alkitab dengan berbagai macam cara. Kita bisa baca Alkitab dengan berbagai macam gaya, gitu kan. Alkitab itu bisa kita baca sepertinya ini adalah satu buku tentang sejarah. Atau kita membaca Alkitab seperti buku literatur. Bahkan ada orang-orang yang sengaja membaca Alkitab untuk alasan-alasan yang lainnya, ya kan. Dan mereka membaca Alkitab dengan sikap dan pemikiran yang salah, gitu. Karena itu kita akan melihat seperti apa sih sikap mental yang benar bila kita ingin mengetahui kebenaran. Dan ini merupakan syarat pertama di dalam kita membaca kitab suci. Waktu kita membaca kitab suci, waktu kita membaca firman Tuhan, kita harusnya membacanya karena kita ingin belajar darinya. Mendapatkan sesuatu darinya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang memang mau belajar, nah orang-orang semacam inilah yang akan dengan mudah kita bisa ngomong tentang kebenaran ini, tentang firman. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang aku ingin belajar tentang Tuhan, aku ingin belajar tentang kebenaran, aku ingin belajar tentang seperti apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupanku. Kalau mentalnya sudah bicara tentang mental untuk belajar, itu berbeda. Dengan orang mengatakan aku mau melihat ini, aku cari kesalahannya ada di mana. Beda ceritanya. Tapi kalau orang itu punya sikap mental untuk belajar, maka akan lebih mudah. Ya kan? Namun ada tantangan gini, Saudara. Karena kita itu hidup sudah sekian lama, ya. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini, ada yang usianya jauh di atas saya, mungkin ada yang di bawah saya, tapi kita sudah hidup sekian lama. Dan kita pasti pernah diajarkan berbagai macam hal yang kita anggap itu sebagai satu hal yang benar, sebagai kebenaran.
Nah, hal yang susah adalah pada saat kita dihadapkan pada sesuatu hal yang merupakan kebenaran dan itu bertentangan dengan apa yang kita anggap sebagai suatu kebenaran kita sendiri. Jadi karena kita sudah diajar sekian lama tentang hal A, gitu, A ini yang benar, ternyata kemudian ada firman yang mengatakan ternyata A itu salah. Jadi membuang, meng-unlearn atau balik untuk menghilangkan hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu bukan hal yang mudah. Apalagi hal-hal yang kita pelajari sebelumnya kita anggap ini sebagai kebenaran yang mutlak, yang hakiki. Wah, tapi ternyata itu salah. Jadi mengubah pola pikir kita itu butuh waktu. Mengubah bagaimana kita beropini tentang sesuatu itu bukan hal yang mudah, merupakan hal yang sulit. Apalagi kalau sekian lama kita sudah diajarkan, sudah dicekoi, sudah pokoknya ini yang menjadi pegangan kita dalam kehidupan. Ternyata itu salah. Itu sekalipun itu salah, gitu kan, susah untuk kita mengubahnya. Karena kita sudah menganggapnya sebagai kebenaran. Tapi kan butuh yang namanya kerendahan hati, di mana kita bisa mengakui, ya memang yang aku percaya selama ini salah dan sekarang aku perlu untuk mengubahnya. Dan itu kita bisa dapatkan pada saat kita memiliki hati yang mau untuk belajar. Kita bisa menganggap kebenaran sejati yang datang kepada kita itu waktu bertentangan dengan apa yang kita percaya sebelumnya. Kadang-kadang kita bisa mengatakan, wah yang ini salah, ini sesat. Gitu. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang benar. Gitu. Permasalahannya adalah kadang-kadang kita membuang hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya itu tidak semudah itu. Gitu. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman semuanya di sini punya hati yang mau untuk belajar. Buktinya bergabung di dalam Bible Study untuk kita belajar bersama-sama. Nah, Yakobus mengingatkan kepada kita, di ayat yang ke-19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Apa yang perlu diingat bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, ini bicara tentang sikap mental pertama yang diperlukan supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang terbesar dari firman kebenaran yang kita dapatkan, yang kita dengar, yang kita baca. Allah memberi kepada kita itu 2 telinga, betul ya? Dan mulut itu cuma 1. Coba cek dirinya masing-masing. Berapa banyak telinga yang teman-teman miliki dan berapa banyak mulut teman-teman? Pastinya kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Itu kalau kita normal, gitu ya. Nah, kita perlu cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Saudara, keselamatan itu datangnya melalui pendengaran. Bukan melalui kita banyak bicara sehingga kita diselamatkan. Tetapi karena kita mendengar Injil. Saat ada orang yang datang kepada kita dan dia menyampaikan Injil kepada kita. Dan bahkan saat Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, kita temukan kerap kali dia mengatakan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu berulang-ulang? Karena ada orang-orang yang sekalipun memang punya telinga, punya kuping, ya, tapi belum tentu orang itu mau untuk mendengar. Jadi artinya di sini mendengar bukan sekedar mendengar sambil lalu, mendengar firman pokoknya dengar. Tetapi mengindahkan, menganggap penting firman Allah, mendengarkan dengan cara yang benar. Dan Yakobus mengatakan bahwa firman itu tertanam. Firman itu adalah firman yang tertanam. Jadi ada hubungannya dengan tanam-menanam gitu ya. Dan Tuhan Yesus punya perumpamaan tentang hal ini. Bagaikan benih. Firman itu digambarkan seperti benih. Dan benih itu akan tumbuh dengan baik saat dia ditanam di tanah yang baik. Sehingga benih itu bertumbuh. Firman kebenaran itu adalah benih dan bisa bertumbuh. Nah, sebagian orang memang punya tanah yang baik. Tanah yang siap untuk menerima firman. Sehingga firman itu bisa tumbuh. Dan saya berdoa teman-teman semuanya punya yang seperti ini, yang siap untuk menerima firman. Sehingga firman itu bisa tumbuh. Nah, tapi permasalahannya adalah nggak banyak orang suka untuk mendengar. Nggak banyak orang yang menjadi para pendengar Injil yang sejati. Jadi ada orang-orang yang memang mereka sengaja nggak mau mendengar.
Tetapi ada orang-orang juga yang mau mendengar dengan tepat. Karena itu diingatkan kepada kita oleh Yakobus supaya kita cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata. Tapi permasalahannya kan, faktanya kita temukan adalah terlalu banyak orang yang suka bicara dibandingkan mendengarkan. Betul ya? Banyak orang suka bicara. Dan ini yang seringkali jadi permasalahan. Banyak bicara itu banyak salah. Gitu. Tapi orang suka untuk berbicara. Orang lebih cepat untuk bicara dan lebih lambat untuk mendengar. Nah, permasalahannya dengan cepat bicara adalah gara-gara kita cepat bicara, maka kita akan lebih sering mendebat orang. Ya kan? Lebih sering kita masuk di dalam perdebatan. Gara-gara kita mengatakan hal-hal tersebut, kita mulai mendebat orang dan orang itu juga balas karena dia juga cepat berbicara, dia ngomong kepada kita, dia membalas debatan kita. Dan saat kita berdebat itu, maka kita cenderung cepat jadi jengkel. Bicara firman bisa jengkel. Bicara firman sama orang itu kemudian ada yang mendebat dan sebagainya, kita bisa jadi jengkel. Dan kalau sudah jengkel, menjadi marah gitu. Gampang marah, namanya orang sudah jengkel ya marah. Nadanya langsung tinggi, langsung mengerikan gitu ya. Karena itu diingatkan supaya mengingat hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Jadi maksudnya bukan ngomongnya harus lambat-lambat, enggak gitu. Tapi kita mau mendengar. Kita renungkan, kita tangkap dulu. Jangan asal buka mulut, jangan asal ngomong gitu ya. Dan jangan gara-gara kita cepat ngomong jadi masalah tambah banyak, kita jadi marah-marah. Nah, di ayat yang ke-20 dikatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kenapa seperti itu? Kenapa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah? Karena seringkali waktu kita marah itu kita marahnya itu terjadi pada waktu yang salah terhadap orang yang salah karena alasan yang salah dan dengan cara yang salah. Coba diingat, kira-kira teman-teman kapan terakhir kali marah? Apakah seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau baru tadi aku marah gitu. Kalau kita marah kan, coba kita ingat, apakah yang waktu kita marah itu, ya kan, mungkin apa sih yang terjadi sebenarnya dari 4 hal itu tadi yang sudah kita lihat? Kira-kira seperti apa? Misalnya gini kan, pulang kerja nih, lagi kerja di kantor, ada situasi yang begitu menekan, mungkin dimarahi oleh bosnya atau ada sesuatu hal gitu kan, jengkel di kantor, pulang sampai di rumah gitu kan, ketemu sama istri, ya kan, karena dia sudah jengkel, marah, istrinya kena semprot, ya. Anak-anaknya kena semprot, bahkan anjingnya pun disemprot, gitu kan, dimarahin, gitu ya. Jadi orang lain yang salah terhadap dia, tetapi gara-gara sudah jadi marah, sudah jadi jengkel itu, dilampiaskanlah kemarahannya kepada orang-orang yang salah, yang tidak pada tempatnya, ya kan, dengan cara yang salah juga, di waktu yang salah, kepada orang yang salah jelas, ya kan. Dan seperti itulah amarah manusia. Jadi kalau demikian apakah boleh kita marah? Boleh gitu loh. Kita boleh untuk marah. Yang penting tepat. Tepat gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya kan bukan kita perlu untuk bertanya bahwa boleh marah atau tidak boleh marah gitu. Tergantung Saudara. Pertanyaannya itu bukan tentang boleh atau tidak boleh. Karena kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita temukan bahwa Tuhan Yesus pun pernah marah. Beberapa kali malah dia marah. Tetapi waktu dia marah pada saat yang tepat. Dia marah di tempat yang tepat. Dia marah kepada orang-orang yang tepat. Kejadiannya salah satunya adalah dia marah pada waktu dia berada di halaman bait Allah. Dia marah karena ada orang-orang yang di sana yang harusnya tempat itu dipakai untuk tempat berdoa orang dari bangsa-bangsa lain. Karena mereka nggak bisa masuk ke bait Allah, jadi mereka berdoanya di halaman. Saat mereka mau mencari Yahweh Elohim ini untuk berdoa kepada Allah. Tapi tempat mereka untuk berdoa dijadikan sarang penyamun, kata Yesus. Untuk tukar uang, untuk jual beli korban dan lain sebagainya. Bahkan dengan marahnya dia membalikkan meja-meja penukar uang itu dan dia mencambuki orang-orang, bayangkan.
Tapi kemarahan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah kemarahan yang efektif karena ditujukan kepada orang-orang yang tepat pada saat yang tepat, ya kan, dengan cara yang tepat. Namun kan sebagian besar waktu kita marah kita itu nggak efektif. Karena marah kita dilakukan dengan cara yang salah. Jadi diingatkan sekali lagi, gitu kan, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Dan itu merupakan sikap mental yang kita perlukan saat berkaitan dengan firman Allah. Tapi enggak itu aja, gitu kan. Kita sekalipun kita sudah punya sikap mental, kita juga punya sikap secara moral waktu kita membaca firman Allah. Kita membacanya supaya ada tujuannya gitu loh. Bukan baca asal baca, ya. Bukan hanya sekedar kita mau untuk belajar, tetapi supaya kita menjadi makin bersih. Membaca kitab suci dengan sikap mental yang benar, yaitu untuk kita mau untuk belajar darinya, sehingga kita lebih cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah, dan kemudian kita juga membacanya dengan sikap moral yang benar, yaitu kita membaca supaya kita menjadi makin bersih, makin menjadi seperti Kristus, makin menampakkan kekudusan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Membaca kitab suci itu memberikan hikmat kepada kita. Memberikan hikmat berkaitan dengan keselamatan. Karena itu kan kita perlu untuk membersihkan diri sebelum mempelajari firman Allah. Nah, kenapa begitu kan? Bukan berarti kan sebelum kita belajar firman Allah kita harus mandi dulu, harus cuci tangan dulu, ya. Harus bersih-bersih rumah dulu. Bukan itu, ya. Bukan itu, tetapi kita memiliki sikap moral yang benar. Ayat yang 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi pertama dikatakan buanglah segala sesuatu yang kotor. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan itu dengan pikiran yang kotor, maka kita bisa mendapatkan hal-hal yang kotor juga gitu. Karena kita melihat dari sisi sudut pandang pikiran yang kotor. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan jangan baca dengan pikiran yang kotor gitu. Buanglah kejahatan yang begitu banyak itu, gitu kan. Dunia ini penuh dengan kejahatan, Saudara. Kita membaca firman bukan untuk berbuat jahat. Kita membaca firman bukan mencari celah gimana sih caranya aku bisa melakukan dosa tetapi dosa ini oke, enggak masalah gitu. Bukan untuk itu. Dan berikutnya kan, kita perlu untuk menerima firman itu dengan lemah lembut. Artinya kita menerima firman yang kita baca, yang kita dengarkan itu dengan sikap kerendahan hati. Sikap mau tunduk kepada firman. Sikap untuk mengizinkan firman itu berbicara kepada diri kita. Bukannya kemudian kita menghakimi, bukan kita menilai firman, ya kan? Tetapi kita mengizinkan firman itu yang menilai diri kita, yang menghakimi kita. Kita dihakimi oleh firman, kita dinilai oleh firman, bukan kita yang menilai. Gitu kan? Jadi kita bisa mendengarkan khotbah, gitu kan? Jadi ada orang berkhotbah, kemudian kita mulai menilai, kita mulai menghakimi si pengkhotbah. Gitu. Nah, saya juga bisa dikatakan bersalah dalam hal ini, kadang-kadang terjadi juga seperti itu hal yang ya terjadi gitu ya, mendengarkan kok khotbahnya seperti itu gitu. Dan ini sebenarnya adalah hal yang salah gitu ya. Harusnya justru kita yang dinilai, justru kita yang ditegur, justru kita yang dinasehati oleh apa yang dikatakan oleh pengkhotbah itu. Kalau pengkhotbah itu memang menyampaikan firman gitu loh. Jadi kadang-kadang yang terjadi adalah yang disampaikan bukan firman. Nah, itu. Tapi kalau yang disampaikan itu adalah firman, harusnya firman itu terlepas siapapun pengkhotbahnya. Harusnya firman itu yang mengkoreksi kita, yang mengubahkan kita. Kita menerima firman Allah dengan kerendahan hati, dengan penundukan diri. Artinya kita siap mendengar. Waktu si pengkhotbah ini bicara, kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita melalui firman yang disampaikan pengkhotbah tersebut. Dengan demikian firman itu bisa berkuasa menyelamatkan kita. Dan firman itu tetap terus bekerja di dalam kita. Saudara, banyak orang yang punya Alkitab di rumahnya.
Bahkan ada yang punya Alkitab lebih daripada satu. Kalau teman-teman lihat di belakang saya, di sini ya, di sini kita ada banyak Alkitab, ada beberapa jenis Alkitab gitu ya. Tetapi masalahnya adalah Alkitab mau sebanyak apapun ada di rumah kita, berbagai macam terjemahan ada dalam bahasa Indonesia pun ada banyak. Apalagi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, banyak sekali gitu kan. Tapi nggak akan berguna kalau kita nggak membacanya. Ya. Alkitab yang ada di belakang saya ini menurut saya itu nggak berguna. Karena saya nggak pernah baca. Saya bacanya pakai yang lain, bukan yang itu ya. Saya bacanya pakai yang elektronik. Karena saya lebih suka seperti itu. Nah, jadi kalau nggak membacanya, kalau nggak dibaca, gitu, saudara punya Alkitab dengan jenis macam apapun juga, apalagi sekarang yang elektronik bisa di-download, gitu kan, mengunduh dengan berbagai macam versi itu gampang. Yang penting ada pulsa, yang penting ada kuota, internet bisa di-download. Tapi masalahnya dibaca atau enggak gitu loh. Ya. Kalau kita membacanya, kita akan mendapatkan keuntungan dari apa yang kita baca. Ya. Apalagi kalau kita membacanya itu dengan sikap yang benar. Jadi tidak cukup kita menjadi pembaca atau pendengar firman dengan sikap yang benar, tapi kita di mana kita mau belajar, kita mau dibersihkan gitu kan. Tapi kalau kita nggak mau tunduk terhadap firman ya percuma saja. Gitu. Kalau kita menganggap pokoknya aku tahu ini sekedar sebagai pengetahuan, aku tahu aku belajar banyak, tapi kita nggak mau tunduk terhadap firman ya untuk apa gitu. 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bayangkan. Jadi ini merupakan respons kita terhadap firman Allah. Bagaimana kita meresponi firman Allah? Caranya seperti apa? Yang pertama adalah dengan kita mengingatnya. Gitu. Dengan kita mengingatnya. Jadi waktu kita mendapatkan firman itu kita perlu untuk melakukannya, kita perlu untuk meresponi firman yang sudah kita terima dengan cara yang pertama adalah mengingatnya. Yakobus memberikan contoh di sini ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, jelas kan di sini dikatakan, kita temukan juga di dalam surat-surat yang lain bahwa firman Allah itu bagaikan cermin. Dan seringkali kan kita bisa melihat diri kita melalui Alkitab, melalui firman yang kita baca. Tetapi kan sekalipun kita bisa melihat diri kita di sana, hal itu tidak akan berguna bila kita cuma melihatnya dan kemudian kita melupakannya. Jadi saya yakin lah teman-teman semuanya punya cermin kan di rumah masing-masing. Ada cermin. Kalau kepepet nggak pakai cermin, biasanya pakai HP, ya kan? Ada kamera depan untuk ngaca, gitu kan? Untuk cermin. Jadi cermin itu untuk apa gitu loh? Untuk ngaca, gitu kan? Untuk melihat diri kita sendiri. Karena kita kan mulai dari lahir sampai bertumbuh, dewasa, besar, tua, ya kan, sampai nanti kembali ke rumah Bapa, nggak ada satupun dari kita yang pernah melihat wajah kita sendiri. Kita nggak bisa melihat wajah kita sendiri. Yang bisa kita lihat adalah cerminan, ya kan, pantulan dari cermin itu, melihat seperti apa wajah kita. Kita melihat sesuatu dari cermin itu. Kita melihat, waktu kita lihat di cermin, kita lihat, oh yang ini perlu untuk diperbaiki. Ya. Oh mungkin alis yang sebelah sini terlalu tinggi, perlu untuk diturunkan. Gitu kan. Misalnya seperti itu. Oh mungkin ada jerawat di sini dan sebagainya. Jadi kita melihat sesuatu di sana. Tujuannya adalah untuk bisa diperbaiki. Tetapi seringkali kan, hanya sekedar lihat saja. Gitu. Hanya sekedar lihat. Dan lupa setelah itu. Karena kita punya banyak pikiran. Karena kita punya hal-hal lain yang perlu untuk dikerjakan. Awalnya melihat, wah rambutku udah panjang ya, aku perlu untuk gunting rambut. Gitu kan. Tapi kemudian ya sudah gitu. Sibuk dengan hal yang lain, lupa bahwa sebenarnya dia butuh untuk gunting rambut. Nah contohnya saya gitu ya. Nah sama seperti itu, membaca firman itu, ya kan, itu melihat sesuatu yang perlu untuk diperbaiki dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya kita berhenti sampai di situ saja. Kita dialihkan perhatian kita dengan hal-hal yang lain sehingga kita lupa apa yang dikatakan oleh firman. Kita anggap bahwa semuanya sudah baik kok, ya, nggak perlu ada yang diperbaiki. Ya.
Dan sangat mudah kita bisa melihat diri kita bahwa aku nggak butuh dikoreksi lagi. Semuanya sudah oke. Ya kan? Dan itu adalah sebenarnya tipuan. Dan tipuan yang paling parah, yang paling buruk adalah saat kita menipu diri sendiri. Menipu orang lain itu buruk, ya kan? Berdosa. Apalagi menipu diri sendiri. Tapi sayangnya banyak orang yang seperti ini. On denial. Menipu diri sendiri. Saat kita melupakan apa yang telah kita lihat dan dalam firman Allah bicara tentang diri kita itu kan, maka dengan sendirinya kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita hidup di dalam ilusi. Ya kan? Sementara orang yang melihat kepada cermin itu, melihat kepada firman Allah, ya kan? Dan orang yang mau ingat tentang apa yang dia lihat itu, artinya yang dia mau melakukan saat dia melihat firman, mendengar firman itu dan dia melakukannya, dia akan diberkati. Orang yang melakukan firman, yang membaca firman, mengingatnya dan kemudian dia melakukannya, orang itu diberkati. Ayat 25 mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kata berbahagia ini artinya diberkati. Jadi kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, tidak hanya sekedar mendengar, ya kan, membaca firman dan kemudian kita melupakannya. Kita melakukannya juga, kita mengingat apa yang dikatakan oleh firman dan kita melakukannya. Kita tampilkan dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati. Jadi supaya saudara dan saya, supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang diberkati, kita perlu untuk meneliti hukum yang sempurna itu. Kita perlu untuk meneliti firman tersebut. Meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang. Ingat ya, itu yang kita teliti. Hukum yang memerdekakan orang, bukan hukum yang menghukum orang, tapi yang memerdekakan. Kita menelitinya dengan cara bercermin kepada firman. Kita melihat firman, kita membaca firman. Dan saat kita membaca kitab suci, kita melihat diri kita yang sebenarnya. Kita melihat kehidupan kita yang sebenarnya dari firman. Dan kita baru bisa melihat diri kita yang sebenarnya itu melalui cermin firman Allah. Seperti yang saya katakan tadi, kita nggak pernah melihat wajah kita. Ya? Kita hanya bisa melihatnya melalui cermin. Kehidupan kita yang sebenarnya itu seperti apa saat kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Saat aku sudah percaya kepada Kristus, saat kemudian aku menjadi anaknya, saat aku menjadi tubuhnya. Seperti apa sih wajah kita sebenarnya? Diri kita sebenarnya seperti apa, kita hanya bisa melihat itu melalui cermin firman Allah. Dan pada saat hati kita berbalik kepada Kristus, bukan melihat kepada diri kita sendiri, tapi kita memandang kepada Kristus. Maka kita melihat diri kita melalui cermin karya Kristus. Kita melihat Kristus di dalam kitab suci. Dan semakin kita memperhatikan Kristus, semakin kita melihat Kristus yang adalah jati diri kita, yang sebenarnya sebab kita telah ditempatkan di dalam Kristus. Kita melihat melalui kacamata karya yang telah dilakukan, yang telah diselesaikan oleh Kristus bagi kita, maka kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan Dia. Jadi cara kita berubah bukan dengan cara kita introspeksi, bukan cara kita melihat kepada diri kita sendiri, tapi kita melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita? Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kita oleh karena karya yang sudah dilakukan Kristus. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 yang mengatakan bahwa kita semua itu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, kita melihat Kristus di sana. Waktu kita melihat Kristus, wajah kita berubah menjadi mencerminkan Kristus. Biasanya kalau kita lihat cermin, ya cermin itu bicara menunjukkan wajah kita. Tapi waktu kita melihat cermin firman Tuhan, waktu kita melihat kepada hukum yang sempurna itu, hukum yang memerdekakan orang itu, maka kita melihat Kristus di sana. Kita diubahkan menjadi semakin seperti Kristus dan kita memancarkan Kristus. Mencerminkan Kristus. Kita diubahkan menjadi seperti yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita.
Lalu pertanyaannya, apa sih yang diinginkan Allah dalam hidup kita? Apa yang diinginkan Allah dalam hidup saudara? Mengapa dia memberikan firman kebenaran itu? Mengapa dia memberikan hukum yang memerdekakan? Dan saudara perlu untuk melihat hukum yang memerdekakan itu dengan sungguh-sungguh. Melihat firman itu dengan sungguh-sungguh dan tidak melupakannya. Karena hal itu akan menjadikan saudara dan saya sebagai pribadi-pribadi yang memang diinginkan Allah. Jadi Allah menyelamatkan kita untuk kita berjalan menjadi pribadi yang seperti ini. Dan dia ingin kita menjadi seperti apa? Nah, dalam hal ini, sisi yang dilihat oleh Yakobus adalah dia melihat ada satu hal yang miris bagi dia. Melihat satu hal yang memprihatinkan dia. Dan ini bukan bicara tentang orang-orang yang tidak beragama. Bukan bicara tentang orang-orang yang mengatakan aku nggak kenal Kristus, aku nggak percaya Tuhan itu ada dan lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi keprihatinannya adalah tentang orang-orang yang mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang telah beribadah. Aku adalah orang yang beragama. Aku adalah orang yang religius, orang yang mengaku seperti itu. Dan tentunya kan Yakobus ini kan kita sudah lihat mulai dari pendahuluan bahwa dia menuliskan surat ini kepada 12 suku yang terpencar, bicara tentang orang Yahudi, gitu ya. Dan banyak orang Yahudi pada saat itu mereka memang berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang beragama. Mereka punya agama yang paling wah pada saat itu, yang berasal dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri. Dan sekalipun mereka sedang tersebar saat ini ke berbagai macam daerah, tidak hanya tinggal di Yerusalem, ya kan? Tapi biasanya mereka masih mempraktekkan hal-hal yang sama. Dimanapun mereka berada, mereka masih mempraktekkan sunat. Ya kan? Mereka tetap memperhatikan kalau mau makan, mau masak itu diperhatikan bahwa mereka harus masak dan makan makanan yang halal, bukan yang haram. Bahkan di dalam dapur mereka ada 2 jenis dapur. Ada dapur untuk mengolah daging-dagingan, ada dapur yang dipakai untuk mengolah susu. Karena susu dan daging nggak boleh dicampur. Nah, kenapa demikian? Nah, bacalah dalam Imamat, gitu ya. Jadi mereka buat seperti itu. Mereka punya aturan bahwa hari Sabat, ya, di hari Sabat seperti apa mereka harus menghormati hari Sabat. Ya, dan kalau bisa gitu kan, dalam 1 tahun, sekalipun mereka terpencar tidak ada di Yerusalem, paling enggak 1 tahun 3 kali mereka harus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya di Yerusalem. 3 hari raya yang seringkali mereka harus rayakan adalah Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Jadi setahun 3 kali datang ke Yerusalem, pulang ke Yerusalem. Nah, jadi sebagian besar orang Yahudi itu adalah orang-orang yang benar-benar religius, orang-orang yang beragama, yang beribadah sesuai dengan agamanya. Gitu. Dan dalam hal ini kan, semua yang mereka lakukan, hal-hal itu tadi, ibadah yang mereka lakukan adalah hal-hal yang ada di luar. Bukan yang berasal dari dalam hati, bukan yang dari dalam. Dan Yakobus menyatakan bahwa ada 3 dimensi berkaitan tentang ibadah yang murni. Ayat 26 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Pertama kan dikatakan berkaitan dengan menguasai lidah. Di sini awal tentang lidah muncul gitu ya. Tapi nanti kita akan melihat lebih jauh lagi di mana Yakobus membahas banyak tentang lidah. Jadi orang yang ibadahnya sejati, ya kan, atau ibadah yang murni yang dia miliki adalah mereka yang mempunyai kontrol penuh terhadap lidahnya. Orang yang bisa menguasai ucapannya, perkataannya. Dan ini berbicara tentang pengendalian diri atau penguasaan diri. Jadi sama seperti yang dikatakan di dalam surat Galatia, gitu kan. Salah satu rasa atau tanda dari buah roh adalah pengendalian diri. Dan ini adalah tanda dari orang yang religius sejati. Ya. Jadi bukan bicara tentang orang yang sok agamawi, bukan. Tapi yang sejati, yang beribadah sejati. Dia punya pengendalian diri atas dirinya. Karena itu orang itu disebut adalah orang yang bisa menguasai lidahnya. Bahkan dikatakan kalau kita bisa menguasai lidah, maka kita adalah orang yang sempurna.
Kalau kita bisa menguasai lidah kita, maka kita juga bisa menguasai hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat 36, ya kan? Aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Oh, bayangkan. Dan di ayat yang ke-26, Yakobus mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi, pengendalian diri melalui mengatur lidah. Makanya tadi dikatakan kan, cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara. Bukan gagap ya, lambat untuk berbicara. Jadi jangan asal nyeplos gitu kan. Dan jangan cepat marah, lambat untuk marah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah di ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, pertanyaannya adalah, apa kesusahan mereka? Seperti apa sih kesusahan mereka? Saatnya kapan sih kita mengunjungi mereka? Saat mereka berada dalam kesusahan mereka. Jadi bukan asal-asalan saudara kemudian datang mengunjungi janda gitu ya. Tapi mengunjungi dalam kesusahan mereka. Kesusahan janda, kesusahan anak yatim piatu adalah janda kehilangan suami, ya. Dan anak yatim piatu kehilangan ayah dan ibu, ya kan? Nah, pada masa itu kan, seorang janda atau anak yatim piatu itu nggak punya banyak harapan. Saat dia kehilangan suami atau kehilangan ayah, artinya di dalam keluarga itu nggak ada lagi laki-laki. Tidak ada laki-laki dalam keluarga itu. Seorang suami, seorang ayah adalah penyedia. Seorang suami atau seorang ayah adalah pelindung bagi keluarganya. Zaman sekarang memang muncul kan ada yang disebut sebagai kesetaraan gender gitu ya. Ada yang disebut sebagai emansipasi ya kan. Emansipasi wanita gitu kan. Maksudnya adalah mau mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama saja gitu. Punya peranan yang sama, punya tanggung jawab yang sama. Dalam satu sisi kita bisa mengatakan iya, tetapi Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa merupakan tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki untuk dia melindungi dan menyediakan bagi istri dan juga anak-anaknya. Itu kata Alkitab. Bahkan di dalam kita perjanjian baru ini, kita nggak ngomong tentang perjanjian lama, kita ngomong dalam perjanjian baru. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, ini bicara tentang seorang laki-laki yang tidak memelihara keluarganya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi ini tanggung jawab. Ini suatu hal yang besar bagi laki-laki. Karena itu kan, janda dan anak yatim piatu perlu untuk diperhatikan, ya kan? Dan prinsip yang ada di belakangnya memperhatikan dalam hal apa adalah kita punya belas kasihan untuk orang-orang yang memang sudah nggak bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan ini menjadi satu tanda dari ibadah yang murni, yang sejati itu, yang tidak bercacat itu. Jadi ada belas kasihan. Hal yang ketiga, ya kan? Yang ketiga, yaitu yang ke-27, sambil waktu melakukan hal itu kita perlu untuk menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, saat bicara tentang dunia itu bicara tentang tempat yang kotor. Bicara tentang hal yang penuh dosa. Dunia itu penuh dosa. Dan memang nggak mudah kita berjalan di dalam dunia tanpa kita terkontaminasi. Sama seperti kita lagi berjalan di jalan yang berdebu ya, kita akan kena debu gitu ya. Nggak mudah. Dan prinsip yang mau diberikan di sini adalah sebagai umat Allah, maka kita perlu menjadi serupa dengan Allah. Jangan menjadi sama dengan dunia. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama dikatakan bahwa adalah kamu kudus. Jadilah kamu kudus sama seperti aku ada kudus gitu, kata Allah.
Allah adalah Allah yang nggak terkontaminasi dengan dunia. Karena itu dia bisa sepenuhnya mengasihi dunia. Sebaliknya kita beda. Ya, kita bisa terkontaminasi dengan dunia. Karena itu janganlah kita mencintai dunia. Bukan berarti kita jadi nggak mau mengasihi orang-orang yang lain yang ada di dunia ini, bukan itu. Tapi saat bicara tentang dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh. Dan dunia ini punya sistemnya sendiri, sistem duniawi. Satu-satunya pribadi yang nggak bisa terkontaminasi dengan dunia adalah Allah. Karena itu dia bisa mengatakan, karena begitu besar kasihku kepada dunia, maka aku karuniakan putraku yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita nggak bisa ngomong seperti itu, kita nggak bisa mengasihi dunia. Kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di dunia. Paham saudara ya? Karena dunia itu punya sistemnya sendiri dan kita kalau mau ikut-ikutan di sana kita pasti terkontaminasi. Jadi kita perlu menjaga diri supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Kita tidak mengikuti pola pikirnya dunia. Kita tidak menginginkan apa yang diinginkan oleh dunia sehingga kita menjadi seperti dunia. Tetapi kita punya panggilan, kita dipanggil untuk tetap masih ada di dunia ini, namun kita tidak berasal dari dunia ini, gitu loh. Kita sudah dikeluarkan dari dunia ini karena karya penebusan Kristus. Sehingga kita bukan lagi berasal dari dunia ini, sekalipun kita masih ada di dunia. Tapi gara-gara kita awalnya memang dilahirkan di dunia ini, kita berada di dalam sistem dunia ini, seringkali kita masih menemukan masih ada banyak hal-hal dunia yang ada di dalam diri kita, sekalipun kita sudah percaya Kristus, sekalipun kita sudah mengaku aku adalah orang Kristen, aku percaya Kristus, gitu. Karena masih ada hal-hal yang berasal dari dunia dalam diri kita. Karena itu kan Allah memberikan jalan keselamatan kepada kita. Kita diselamatkan dan terus-menerus diselamatkan. Dan kalau kita membaca dari katanya Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab sekarang keselamatan itu sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi kita makin dekat sekarang. Dulu aku waktu percaya kan, dibandingkan sekarang, kita sekarang sudah semakin dekat dengan keselamatan itu. Kitab suci mengatakan kepada kita untuk kita memandang ke depan, kepada keselamatan yang diberikan kepada kita, dijanjikan kepada kita. Keselamatan secara utuh, di mana kita diselamatkan dari segala macam dosa, diselamatkan dari diri kita sendiri. Saat kita mendapatkan apa? Saat kita dapatkan tubuh yang baru, saat itu keselamatan itu utuh total dalam kita. Paham saudara ya? Sekarang kita masih dapat belum utuh karena kita masih hidup di dalam daging yang lama ini. Tapi seluruhnya nanti akan menjadi baru. Tidak hanya yang di dalam sudah jadi baru seperti sekarang, yang di dalam kita, roh kita sudah menjadi baru, tapi nanti tubuh kita juga menjadi baru. Wah, ini pastinya luar biasa. Dan kita akan memiliki tubuh yang sama seperti yang dimiliki Kristus, yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati, dia tubuhnya adalah tubuh umur 33 tahun. Wah, bagi Bapak Ibu yang sudah lebih daripada 33 tahun mengingat waktu umur 33 tahun kayaknya wah keren gitu kan. Sehat, wah luar biasa, bersemangat gitu. Kita akan mendapatkan tubuh yang seperti itu, yang jelas kuat, enggak seperti sekarang gitu kan. Salah apa sedikit sakit. Nah, enggak seperti itu. Saat itu kita terima keselamatan secara utuh. Jadi ibadah yang sejati, yang murni itu, yang dikatakan oleh Yakobus di sini, yang harusnya juga kita lakukan dalam kehidupan kita, mengandung 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan penguasaan diri, di mana kita bisa menguasai perkataan kita, menguasai lidah kita. Yang kedua adalah adanya belas kasihan. Kita memberikan belas kasihan. Dan yang ketiga adalah kita menjadi semakin serupa dengan kekudusan Allah. Kita sudah dikuduskan, tapi kita hidup di dunia ini, kita memancarkan Kristus. Menampakkan kekudusan itu di dalam kehidupan kita, sebab kita adalah orang-orang kudus. Amin.